Kalau kita disakitin orang, itu kan ada dua jenis. Kayak kita dihina, itu ada satu karena kita berkelakuan hina, ada lagi satu kita berkelakuan benar tapi tetap dihina. Kalau kita berkelakuan buruk dan dihina, itu adalah buah daripada keburukan kita. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar dihina, itu adalah pengangkat derajat kita. Beda rasanya kalau yang satu pakai pedih. Kalau kita dosa, lalu kita disakiti, kita akan pedih. Pedih ini adalah kafarah daripada dosa kita. Tapi kalau kita benar dan kita disakiti, Allah nggak akan ngasih perih di hati kita. Karena Allah yang menguasai hati, huwallazi anzala sakinah, aja dikasih tenang. Itulah sebabnya para ulama yang tidak salah, walaupun dilakukan apa, dia ajak saja, tenang saja. Kenapa? Karena Allah mencabut kegelisahannya. Gelisah tenang itu milik Allah. Jadi bedanya kita benar atau salah, Allah kan tahu niat kita, cara kita, nggak bisa bohong. Kalau kita melakukan kesalahan, cirinya dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Ya, itu udah rumus kesalahan. Nah, kalau salah kemudian ada orang yang nyakitin kita dan disakitin karena dosa, itu pakai pedih di sininya. Tapi kalau Allah tahu kita nggak salah, disakitin, nggak akan dikasih pedih di sininya. Itu mau ngangkat derajat. Berapa ulama yang hidupnya lurus, bersih, tapi dizolimi. Nggak takut, dia nggak pedih. Dimasukin ke apapun, dianiaya juga. Karena dia udah dihibur hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalahnya mah kita harus bisa ngebaca hati kita sendiri. Kita lagi benar atau nggak benar. Gitu. Nah, bagaimana misalkan ibu-ibu dihina? Nggak ada bahayanya dihina, sama sekali tidak bahaya. Yang bahaya tuh berkelakuan hina atau menghina orang. Nah, kalau kita disakitin orang, kita nggak salah. Satu, kita syukur. Kenapa syukur? Bukan kita yang jadi dia. Ini penting loh. Kamu kurang ajar, kamu nih. Nah, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Karena kalau Allah mau, kita yang bagian jahat juga bisa. Dua, kita harus belajar dari dia. Dari orang yang ngomong jelek ke kita tuh, oh Allah menunjukkan betapa buruknya akhlak seperti ini. Saya tidak mau seperti dia. Itu kan Allah lagi ngajarin. Orang menghina kita tuh nggak ada yang kebetulan. Itu semua udah diatur Allah sebagai satu, syukur. Dua, penggugur, belajar. Tiga, kafara. Mungkin suatu saat kita pernah nyakitin orang dan ini sekarang ketemu dengan balasannya. Makanya istighfar terus saja. Dan yang keempat, infabillati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kirimi doa Ustaz Haikal tadi, doa baik. Jadi kita ngangkat derajat justru dengan dizolimi orang.